Oke teman-teman, kembali lagi bersama Muklis Channel. Jadi di sini kita ada mesin cuci otomatis bukaan atas dengan merek Sharp ya. Jadi ini sudah kita bongkar ya untuk modulnya. Di sini untuk tipenya ini ESF 850S. Jadi untuk mesin cuci ini keluhannya itu tidak bisa, airnya itu tidak bisa masuk dan tidak bisa buang, jadi nggak bisa mengeringkan. Cuman untuk modulnya itu dia bisa menyala ya teman-teman. Nah setelah kita bongkar, kita cek di modulnya. Nah di modul ini kan dia terdapat karet semacam kayak sealant ya, karet ini untuk pelindung supaya modul ini tidak lembab dan terkena air. Untuk karet-karetnya ini dia udah meleleh ya, terlihat kayak apa ya ini ya, coklat-coklat gitu. Ini udah meleleh semuanya, jadi ya agak mengganggu ya di sini untuk perbaikannya. Nah nanti kita akan coba cek modulnya, kira-kira untuk modul ini bisa diperbaiki atau tidak. Biasanya kalau air gak bisa masuk dan gak bisa buang itu yang sering itu dari modulnya, dia tidak bisa mengeluarkan tegangan 220 ke water inlet dan juga retraktor atau drain motornya. Oke, seperti apa video pengecekan sekaligus perbaikannya? Simak aja terus sampai selesai. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like dan klik tombol subscribe. Oke, terima kasih. Oke, ini coba saya tunjukkan dulu ya bahwa modul ini bisa menyala. Kita lihat dulu untuk menunya gimana. Nah ini tombol power, saya pencet tombol power. Nah ini untuk modulnya bisa menyala dia. Ini saya tes dulu di bagian water inletnya, kira-kira ada tegangan masuk atau tidak. Saya pencet tombol start. Oke. Untuk water inlet tidak berdengung ya. Kita coba kita ukur tegangannya keluar atau tidak. Jadi dua ini dia untuk AC tegangan masuk, kemudian yang kuning sama biru ini dia untuk tegangan motor, sedangkan merah ini untuk ini drain motor, sedangkan oranye untuk tegangan yang ke water inlet. Kita akan ukur tegangannya satu-satu. Kita ukur dulu ya di water inletnya. Jadi fasanya di groundnya di kabel warna biru muda, kemudian kita ukur di output dari water inletnya. Nah nggak keluar ya tegangannya 0. Kemudian saya coba di mode pengeringan. Nah kalau di soket ini, dia soket ini ya teman-teman, soket sensor ini, sensor pintu dan switch pintu, dan juga water level, switch water level. Karena ini untuk water levelnya itu dia masih menggunakan mekanik, jadi masih switch, belum menggunakan solenoid ya. Ini saya coba untuk pengeringan yang di sini ya, merah. Saya coba start. Ini harusnya ditutup dulu untuk pintunya supaya tidak error. Oke, kita ukur tegangannya untuk motor warna merah ya, di drain motor warna merah, dan tegangannya sama, tidak keluar. Oke, jadi permasalahannya itu tidak ada supply, tidak ada tegangan yang keluar, baik itu dari ke output dari water inlet ataupun drain motornya. Oke, jadi ini saya cabut dulu ya teman-teman. Oke, jadi ini saya jelaskan secara singkat untuk jalur-jalurnya ya. Jadi di sini ada supply 220 dia masuk, kemudian masuk ke kapasitor, kemudian ke ini, ke trafo. Dari trafo dia langsung menuju ke, di situ ada dioda, kemudian masuk ke ini elko. Kemudian elko dia masuk ke ini IC
IC regulator 7805, dia fungsinya untuk menyuplai ini ya, IC ini, IC programnya, dan juga IC ini, dan juga tegangan-tegangan standby yang ada di switchnya gitu. Nah biasanya kalau mati total itu teman-teman yang harus cari itu di sini bagian supply-nya, dari trafo menuju kapasitor, terus switch-switchnya, kemudian cek juga di IC regulatornya gitu. Nah ini kan sedangkan di sini masalahnya itu tidak bisa buang dan tidak bisa masuk airnya. Oke, dan di sini ada juga dua teriak, ini berfungsi untuk supply ke motor, jadi kanan kiri ya, ada dua teriak, muternya kanan kiri. Kemudian di sini ada teriak dua kecil, ini dia fungsinya untuk menyalakan tegangan drain motor dan juga water inlet di dua ini transistor ini. Yang sering terjadi itu masalahnya biasanya di sini ya teman-teman, di tegangan di teriak ini, dan juga resistor. Di sini ada resistor kecil dua. Nah cuman kita harus cek dulu di bagian ini, di bagian relaynya. Di sini ada relay kecil, dia untuk standby, jadi harus ada tegangan yang keluar ya ke relay ini 220. Nah kalau nggak ada tegangan itu berarti bisa dipastikan ada masalah di relaynya. Kita akan cek dulu satu persatu ya. Oke, jadi ini sebelumnya kita cek dulu tegangan standby yang masuk ke relay ya, relay yang tadi saya bilang. Ini posisi off ya, masih off untuk modulnya, belum kita on kan. Nah ini untuk tegangan masuknya sudah ada 220. Kemudian kita cek di input. Nah ini yang probe merah ini input dari relaynya ya, dia masuk 220. Kemudian outputnya kita cek, outputnya nggak keluar ya karena modul belum on. Jadi nanti sistem kerjanya itu kalau modul kita pencet on, IC baru ngirim sinyal 12 volt ke relay, dan relay akan on, kemudian menghidupkan teriaknya, menstandby-kan teriaknya gitu. Nah ini kita coba on kan nanti ya, ini coba kita on kan. Oke, ini saya coba on kan dulu. Oke, dan modul sudah menyala, ini saya pencet start. Oke, kita cek output dari relay. Oke, dan outputnya dia nggak keluar ya teman-teman. Nah nggak keluar, jadi nggak ada tegangan yang masuk ke relay dari IC programnya. Jadi bisa kemungkinan sih untuk IC programnya bermasalah. Kalau untuk jalur sih saya rasa nggak bermasalah ya, karena kita lihat dari jalurnya itu masih bagus, cuman dia meleleh aja untuk ininya, karetnya. Jadi ini bisa jadi dari IC-nya rusak, dia tidak bisa mengirim tegangan untuk mengaktifkan relaynya. Jadi untuk relay kita akan coba shortkan, jadi kita posisikan on terus. Jadi kita akan coba seperti itu, nanti kira-kira bisa atau tidak tegangannya keluar. Oke, sebelumnya kita cabut dulu kabel powernya, kemudian ini kita shortkan langsung ya relaynya. Jadi kita jumper yang relay yang hitam tadi. Oke, sudah selesai kita jumper, kemudian kita atas langsung ya. Saya tancapkan kabel powernya, kita ukur lagi. Jadi sudah masuk ya tegangan yang standby ke teriaknya. Kemudian coba kita on kan, kita tes. Ini saya pencet tombol start langsung. Bentar saya ulang. Oke, ini coba saya tes langsung ya, tegangannya keluar atau tidak. Ini water inletnya dulu. Nah untuk water inlet dia bisa keluar ya teman-teman.
jadi tegangannya bisa keluar. Ini kemudian saya coba untuk pengeringan, apakah tegangan yang ke drain motor bisa keluar. Warna merah ya untuk drain motornya. Oke, dan drain motor bisa keluar. Saya coba off kan, apakah bisa mati. Oke, bisa mati ya. Saya on-kan lagi, keluar. Nah, berarti udah normal untuk tegangannya. Oke, ini kita akan coba langsung menggunakan air ya. Ini kita akan tes langsung menggunakan air, kira-kira bisa keluar airnya atau tidak. Saya on-kan, kemudian saya pencet tombol start. Oke, dan ternyata water inletnya normal ya, nggak apa-apa teman-teman, jadi bisa berfungsi. Oke, kemudian kita akan coba pause atau stop, bisa berhenti ya. Kita start lagi, bisa nyala. Oke, dan tegangan di water inlet sudah normal. Kemudian kita coba pembuangan airnya, kemudian kita tes di pengeringannya, jadi tegangan dari drain motor bisa keluar atau tidak. Tadi sudah keluar ya, cuman kita akan tes dulu. Kita tes menggunakan mode pengeringan, kita pencet tombol start, kita tutup dulu. Oke, dan airnya bisa keluar dengan normal ya teman-teman. Jadi sudah selesai untuk perbaikan mesin cuci ini sudah bisa berputar untuk tabungnya. Jadi masalahnya tadi di modulnya ya teman-teman. Jadi dari relay ini dia harusnya on. Ketika kita pencet tombol start harusnya dia mengirim harusnya untuk tegangan 220 nya dia on untuk menyuplai triak 2 ini. Cuman tadi ternyata kita cek itu dia nggak bisa on relaynya karena mungkin dari IC nya ini bermasalah, dia nggak bisa mengirim tegangan untuk mengaktifkan relay ini. Dan tadi kita shortkan untuk relaynya dan tegangannya bisa normal keluar lagi dan mesin cuci sudah bekerja dengan normal. Oke, jadi seperti ini untuk perbaikannya. Ini tinggal kita rapikan aja. Barangkali video ini bermanfaat, teman-teman bisa like, dan barangkali video ini bermanfaat, teman-teman bisa share video ini. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, segitu aja video dari kami. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.